Kami dari kelompok 1 dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Alia Fasa. Nama saya Raranggita Sari. Nama saya Donis Basan Pratama. Nama saya Indra Komara. Saya Andika Parana Putra. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya di sini perwakilan dari kelompok akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan terjadi secara terus-menerus. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi, yang pertama ada air dan kelembapan udara, yang kedua ada elektrolit, yang ketiga permukaan yang tidak rata, dan yang keempat terbentuknya sel elektrokimia. Pencegahan korosi. Yang pertama, ada usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Yang kedua, jika cara pada poin per 1 terbilang susah, masih ada nih cara lain, yaitu dengan melakukan pengecetan. Yang ketiga, menggunakan elektroplatina. Apa sih elektroplatina? Yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Sebelum kita melakukan percobaan, kita harus tahu dulu nih apa tujuan kita melakukan percobaan ini. Yang pertama, tujuan kita melakukan percobaan ini untuk mengetahui proses korosi pada besi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang cepat mempengaruhi terjadinya korosi. Dan di sini kami akan membuat 2 percobaan. Alat dan bahan untuk percobaannya, yang pertama kita menggunakan gelas aqua, yang kedua penutup plastik untuk menutupi gelas aquanya nanti. Dan bahannya, yang pertama kita menggunakan kapas, kedua paku kecil, ketiga paku besar, keempat air mineral, kelima ada larutan garam, keenam cuka, dan ketujuh ada minyak. Lalu setelah itu kita masukkan semua alat dan bahannya ke dalam gelas plastik. Yang di gelas pertama ada paku kecil tidak menggunakan larutan apapun terbuka. Di gelas kedua ada paku kecil menggunakan air biasa terbuka. Di gelas ketiga ada paku kecil menggunakan cuka terbuka. Di gelas keempat ada paku kecil menggunakan larutan garam dan terbuka. Di gelas kelima ada paku kecil menggunakan minyak terbuka. Di gelas keenam ada paku kecil tidak menggunakan larutan apapun tertutup. Di gelas ketujuh ada paku besar menggunakan air tertutup. Di gelas ke-8 ada paku besar menggunakan cuka tertutup. Di gelas ke-9 ada paku dengan larutan garam tertutup. Di gelas ke-10 ada paku besar menggunakan minyak tertutup. Dan pada percobaan yang kedua, yang pertama kita menggunakan paku besar yang disemprot oleh larutan kopi dengan dicampur alkohol dan dimasukkan ke dalam larutan garam terbuka. Dan di gelas yang kedua kita hanya menggunakan paku besar yang dimasukkan ke larutan garam saja dan terbuka. Dan ini semua akan kami teliti dalam waktu 5 hari. Di percobaan hari pertama, yang pertama ada paku kecil dan terbuka, belum terlihat perubahan apapun. Yang kedua, ada paku kecil ditambah air dan terbuka, belum terlihat perubahan apapun. Yang ketiga, ada paku kecil ditambah cuka dan terbuka, sudah mulai sedikit agak berkarat. Yang keempat, ada paku kecil ditambah larutan garam dan terbuka, agak mulai sedikit berkarat. Yang kelima, ada paku kecil ditambah minyak dan terbuka, belum terlihat perubahan apapun. Yang keenam, ada paku kecil dan tertutup tidak menggunakan larutan apapun, belum terlihat perubahan apapun. Yang ketujuh, ada paku besar ditambah air dan tertutup, belum terlihat perubahan apapun. Yang kedelapan, ada paku besar ditambah cuka dan tertutup, sudah mulai agak sedikit berkarat. Yang ke-9, ada paku besar ditambah larutan garam dan tertutup, agak mulai sedikit berkarat. Yang ke-10,
ada paku besar ditambah minyak dan tertutup, belum terlihat perubahan apapun. Di percobaan yang kedua, yang pertama ada paku yang dimasukkan ke larutan garam dan disemprotkan air kopi dan alkohol agar mulai sedikit berkarat. Dan yang kedua ada paku yang hanya dimasukkan ke dalam larutan garam sudah mulai agak sedikit berkarat. Hari kedua, yaitu botol pertama, paku kecil yang terbuka tidak mengalami perubahan apapun. Botol kedua, paku kecil ditambah air dan terbuka, sudah mulai sedikit berkarat. Botol ketiga, paku kecil, cuka, dan terbuka, sudah mulai berkarat juga. Botol keempat, paku kecil, larutan garam dan terbuka, sudah sedikit berkarat juga. Botol kelima, paku kecil ditambah minyak dan terbuka, belum berkarat. Botol ke-6, paku kecil dan tertutup, tidak berkarat, belum berkarat. Botol ke-7, paku besar, air dan tertutup, sudah mulai berkarat. Botol ke-8, paku besar, cuka dan tertutup, sudah mulai berkarat. Botol ke-9, paku besar, larutan garam dan tertutup, sudah mulai berkarat tapi sedikit. Botol ke-10, paku besar, minyak dan tertutup, belum berkarat. Dan sekarang kita lihat percobaan yang kedua, yaitu larutan garam dan paku besar. Belum ada perubahan apapun. Dan yang kedua, larutan garam disemprotkan air kopi dan alkohol, sudah mulai berkarat. Hari ketiga, paku kecil dan terbuka dan tidak ada perubahan. Yang kedua, paku kecil tambah air dan terbuka dengan sedikit berkarat. Yang ketiga, paku kecil tambah cuka dan terbuka dengan sudah terlihat sangat berkarat bentuk. Yang keempat, paku kecil tambah larutan garam dan terbuka sudah terlihat dengan sedikit berkarat. Yang kelima, paku kecil tambah minyak dan terbuka tidak berkarat, tidak ada perubahan. Yang keenam, paku kecil dan tertutup tidak ada perubahan. Yang ketujuh, paku besar tambah air dan tertutup dengan sedikit berkarat. Dan yang kedelapan, paku besar tambah cuka dan tertutup dengan sedikit berkarat. Yang kesembilan, paku besar tambah larutan tambah garam dan tertutup dengan sedikit berkarat. Dan yang ke-10, paku besar tambah minyak dan tertutup tidak berkarat atau tidak ada perubahan. Dan ini percobaan yang kedua, hanya menggunakan larutan garam dengan sedikit berkarat. Dan percobaan yang kedua, larutan garam tambah cairan air kopi tambah alkohol terlihat dengan sedikit berkarat.
Perubahan hari keempat, paku kecil tertutup tidak berkarat. Yang kedua, paku kecil tambah air dan terbuka sedikit berkarat. Yang ketiga, paku kecil ditambah cuka ditambah terbuka sudah berkarat. Yang keempat, paku kecil ditambah larutan garam dan terbuka sedikit berkarat. Yang kelima, paku kecil tambah minyak dan terbuka tidak berkarat. Yang keenam, paku kecil dan tertutup tidak berkarat. Yang ketujuh, paku besar ditambah air dan tertutup sedikit berkarat. Yang kedelapan, paku besar dan cuka tertutup sudah berkarat. Yang kesembilan, paku besar ditambah larutan garam dan tertutup sedikit berkarat. Dan yang terakhir, ke-10, paku besar ditambah minyak dan tertutup tidak berkarat. Percobaan kedua, larutan garam yang pakunya disemprotkan air kopi dan alkohol sedikit berkarat. Dan yang kedua, larutan garam dan pakunya tidak disemprotkan air kopi sedikit berkarat. Perubahan hari kelima. Yang pertama ada paku kecil tidak menggunakan larutan apapun terbuka. Hasilnya tetap tidak berkarat. Yang kedua ada paku kecil tambah air terbuka. Hasilnya sedikit berkarat. Yang ketiga ada paku kecil tambah cuka terbuka. Hasilnya jadi hitam. Yang keempat ada paku kecil sama larutan garam terbuka, hasilnya sedikit berkarat. Yang kelima ada paku kecil ditambah minyak terbuka, hasilnya tidak berkarat. Yang keenam ada paku kecil tidak menggunakan larutan apapun tertutup, hasilnya tidak berkarat. Yang ketujuh ada paku besar sama air tertutup, hasilnya sedikit berkarat. Terus yang ke-8 ada paku besar sama cuka, hasilnya warnanya jadi hitam. Yang ke-9 ada paku besar sama larutan garam tertutup, hasilnya sedikit berkarat. Yang ke-10 ada paku besar sama minyak tertutup, hasilnya tidak berkarat. Percobaan kedua ada larutan garam yang pakunya disemprotkan air kopi dan alkohol, hasilnya sedikit berkarat. Satu lagi ada larutan garam sama paku, hasilnya sedikit berkarat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.